Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, salah satu Injil hari ini bunyinya, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, saudara-saudari sekalian, aku ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu salah satu dimensi iman kita itu mengenai kehendak Tuhan. Tentu kita mempunyai banyak kemauan, kita punya banyak kehendak. Dan kalau kita bertanya, apa yang kamu harapkan, yang kamu inginkan dengan beragama, dengan beriman, itu bisa dirinci begitu banyak. Dan pada hari ini kita belajar dari sabda Tuhan Yesus sendiri, bahwa beriman itu persoalannya lebih melihat pentingnya kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri. Hanya persoalannya kita seringkali bergulat di dalam mana yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan. Karena saya sendiri, juga kita semua seringkali begitu yakinnya bahwa kehendak kita ini baik. Kehendak kita ini merupakan sesuatu yang harus diwujudkan dan lain sebagainya. Dan itulah yang seringkali juga membuat kita ini, kalau itu tidak terlaksana, kalau itu tidak tercapai, kita juga bisa merasa jengkel. Jangankan begitu, ada orang yang melihat bahwa kehendaknya tidak terlaksana, atau orang lain pun juga melihat bahwa kehendak yang dijalankan itu bukan kehendak Tuhan, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu bisa membuat jengkel. Ketika Tuhan Yesus dianggap melanggar hari Sabat, tentu ini dianggap tidak melaksanakan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus menegaskan mengenai dimensi ini, maka mengikuti kehendak Tuhan itu merupakan salah satu prinsip cara beriman kita. Tentu boleh saja kita memiliki kehendak-kehendak yang kita pikirkan, kita maui, kita inginkan, dan itu kita utarakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kasih, disitulah sebenarnya pergulatan kita tentang bagaimana kita menyadari, meyakini, dan sekaligus juga memastikan bahwa yang kita jalankan itu kehendak Tuhan. Saya seringkali juga merasa di sini bukan sesuatu yang mudah, karena ketika yakin bahwa itu merupakan kehendak Tuhan, bisa saja dalam pandangan sesama kita itu bukan kehendak Tuhan. Maka juga di sini merupakan satu perjuangan, satu pergulatan. Tuhan Yesus sendiri mengalami peristiwa itu begitu hebatnya, bahkan nampak kekonyolannya ketika dia menjalankan kehendak Tuhan ini. Tapi Tuhan Yesus tidak ragu-ragu bahwa yang dijalankan ini kehendak Tuhan, meskipun dalam kekonyolan, meskipun juga mungkin dalam kesulitan, bahkan dianggap kebodohan. Tentu kita pernah juga mengalami hal semacam ini, bergulat dengan keyakinan sendiri, dan itu kita yakini, kita perjuangkan, kita hayati, tapi memang juga menimbul banyak kekurangan, kegagalan. Bisa jadi nampaknya seperti itu, tapi kita memang diproses, memang kita dibentuk dengan berbagai macam cara seperti itu untuk menjadi yang lebih baik. Apakah memang menjadi lebih baik seperti yang kita kehendaki? Belum tentu juga. Apalagi seperti yang dikehendaki orang lain, belum tentu juga.
Malahan juga sering kali dalam hal mengikuti kehendak Tuhan ini bukan hanya seperti kekonyolan, tapi juga seperti kesia-siaan, karena tidak menghasilkan sesuatu yang kadang menyenangkan, bahkan keberhasilan juga tidak. Seperti Tuhan Yesus sendiri, bagaimana seorang penyelamat melaksanakan kehendak Tuhan dan mati di kayu salib untuk memenuhi kehendak Allah, ini kehendak Tuhan. Tetapi diyakini betul bahwa itulah caranya. Ketika Tuhan menghendaki supaya pengorbanan itu dijalankan, Tuhan Yesus mengambilnya. Kalau itu menurut perhitungan kehendak kita, ya sangat konyol, bertentangan. Nah, disinilah kita sebetulnya diajak untuk melihat dimensi iman. Melakukan kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Yang perlu diyakinkan pada diri kita sendiri ialah yakin tidak bahwa itu kehendak Tuhan, sehingga berani memperjuangkannya meskipun konyol nampaknya, meskipun juga mungkin tidak menunjukkan hasilnya, tidak menunjukkan sesuatu yang menyenangkan, bahkan mungkin nampak sebagai kebodohan. Tuhan Yesus menegaskan hal ini, dan Tuhan Yesus menunjukkan pada kita konsistensinya di situ. Semoga saja memang ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang seringkali juga mengalami hal ini. Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing sebetulnya dalam penghayatan iman kita. Orang-orang yang beragama, beriman itu punya banyak pengharapan yang dikehendaki, dan sering itu diungkapkan dalam doa-doa. Tetapi seringkali juga kita lupa melihat bahwa Tuhan pun punya kehendak, dan kehendaknya ialah menyelamatkan kita. Untuk tujuan keselamatan ini yang Tuhan kehendaki memang banyak jalannya, dan seringkali memang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, semoga kita semakin dibantu oleh rahmat dan berkat Tuhan untuk mengerti kehendaknya, berani mengambilnya dengan segala risiko, menekuninya, dan dengan cara seperti itu kita memang mempunyai tekad, mempunyai semacam nyali untuk menempuhnya, meskipun mungkin nampaknya benar-benar tidak bermanfaat, bahkan konyol. Tapi kita yakin itu kehendak Tuhan yang harus kita pegang, kita ambil. Semoga dengan cara demikian kita juga boleh memperoleh keselamatan, boleh mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dengan menjalankan kehendak-Nya. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita utamakan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Itu pesan Injil pada hari ini cukup jelas. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga